Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Rizky kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa kalau misalnya kita sudah bertemu di podcast TV Show, kita bakalan ngobrolin segala sesuatu yang menarik, yang penting, berbagai tips dan trik juga bakalan ada di sini. Dan tentunya juga saya nggak mungkin sendiri. Kali ini saya sudah bersama narasumber saya bernama Mbak Jihan. Assalamualaikum Mbak Jihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dirimu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak? Baik juga. Aduh sayang banget kita belum sempat ketemu, tapi nanti kapan-kapan kita harus ketemu langsung ya buat ngobrolin tentang Amin. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol tentang saung ilmu. Ini menarik banget sebenarnya. Kenapa sih namanya bisa saung ilmu dan segala macam? Kita bakalan ngebahas selama 1 jam ke depan. Tapi sebelum kita ngebahas tentang apa sih saung ilmu, saya mau ngasih lihat dulu tayangan tentang saung ilmu berikut ini. Ini dia tayangannya. Aku anak Indonesia, haruslah merasa bangga. Negeri indah, tanah subur, rahmat yang kuasa. Aku anak Indonesia, bersama membangun bangsa. Bersatulah kemari Palah Cinawi. Sanalah aku dilahirkan. Iya, itu tadi kita menyaksikan sedikit cuplikan dari via Instagram tentang kegiatan yang selama ini dilakukan sama saung ilmu itu sendiri. Menarik kalau dilihat dari cuplikan yang tadi. Tapi nggak afdol rasanya kalau saya nggak bertanya langsung sama Mbak Jihan seputar tentang saung ilmu. Mbak Jihan, ini tadi aku ngelihat proses kegiatan belajar mengajar, berbagi ilmu pengetahuan sama siapapun. Ini tadi aku ngelihat ada dari mulai baca Iqra, kemudian menggambar dan segala macamnya, itu sangat luar biasa menariknya. Tapi sebenarnya kalau boleh diceritain dari awal kita mundur ke sejarah pertama kali dibentuknya saung ilmu itu sendiri, kenapa sih sampai akhirnya ada saung ilmu ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya memang saung ilmu itu adalah desa binaan dari organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri yang dinaungi oleh pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Timur. Itu latar belakang yang pertama. Jadi memang kakak-kakak sebelum saya, kebetulan saya sendiri sekarang sebagai Ketua Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat di pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Timur di tahun 2019-2020 ini. Jadi memang di tahun 2018 cikal bakal daripada kenapa saung ilmu itu dibuat. Memang kita ingin ada desa binaan karena itu sesuai dengan program kerja dari bidang SPM itu sendiri. Seperti itu. Dan proker dari bidang sosial pemberdayaan masyarakat ini juga salah satunya adalah ranah gerak di bidang masyarakatnya itu sendiri, kayak gitu. Makanya kita pingin gimana caranya kita bisa berkontribusi aktif di masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan itu sendiri, kayak gitu. Jadi kita analisis, kita cari tempat yang sekiranya bisa nih kita manfaatin untuk kemudian kita hadirkan pendidikan di sana untuk anak-anak yang sekiranya kurang dalam waktu belajarnya, mungkin karena orang tuanya sibuk mencari uang atau seperti apa, kayak gitu. Dan ya alhamdulillahnya dapat tempatnya kebetulan di belakang kampus UHAMKA Jakarta Timur, kayak gitu. Oke, itu berarti desa binaannya emang sampai dengan sekarang itu masih satu area itu aja atau udah ada beberapa tempat lainnya? Sebelumnya, yang sebelum tahun saya itu sebenarnya sempat
ada juga di daerah Pulau Seribu, cuman namanya kita desa binaan yang dimana itu pemberdayaan harus ada konsistensi untuk supaya itu bisa bertahan lama terus-menerus seperti itu. Agaknya ternyata ya banyak kendala, maka kemudian yang yang bertahan sampai sekarang masih yang di kampus Jakarta, di belakang kampus Jakarta Timur tersebut. Namanya Kampung Matahari. Oh, Kampung Matahari. Nah, ini dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sekarang ini berarti udah kurang lebih hampir 2 tahun berjalan. Nah, selama ini proses kegiatan yang udah dilakukan gitu sama Saung Elmu itu apa aja di desa binaannya? Ada kayak kurikulum tersendiri kah gitu? Atau seperti apa? Karena kita juga masih belajar, masih sama-sama berproses, jadi masih berjalan dia sesuai ya seperti biasanya aja gitu. Kayak misalnya kita belajar ngaji, yang terpenting kan kita itu dari ranah agamanya dulu, belajar ngaji, ibadah seperti itu. Habis itu ya seperti ya baca tulis, keterampilan, ya seperti itu aja sih. Maaf Oke. ya. Nah, Masih yang ini seperti itu aja. Oke. Ini seru banget sih gitu sebenarnya, maksudnya anak-anak muda seperti kalian, mahasiswa-mahasiswi gitu, tapi sudah punya desa binaan gitu. Berbagi ilmu dari usia muda itu luar biasa. Nah, waktu itu proses pemilihan sampai akhirnya ketemu si Kampung Matahari itu sendiri, itu gimana? Kalian benar-benar susur tempat memang di daerah sekitaran kampus dulu atau gimana? Kalau bicara lagi gimana proses nyari tempatnya itu sendiri, sebenarnya kita dari masih menjadi mahasiswa baru itu emang kita udah abang-abang kita yang terdahulu, kakak-kakak kita yang terdahulu itu sebenarnya memang sudah sudah melekat jiwa sosial humanisnya gitu. Jadi mereka pun memang sudah banyak yang punya tempat mengajar sendiri-sendiri gitu, entah di pasar-pasar kayak gitu. Jadi emang kita sudah mencari, sudah punya banyak, dan kebetulan akhirnya ya ketemulah di desa Kampung Matahari itu. Sebenarnya sih ada beberapa lagi, cuman itu dinaungi oleh misalnya dari komisariat, dari adik-adik kita yang bawah kayak gitu. Untuk yang pimpinan cabangnya sendiri belum ada gitu, makanya akhirnya kita cari lagi dan ketemulah di Kampung Matahari itu. Kayak gitu sih, Mbak. Oke. Nah, selama ini kamu udah ada berapa nih berarti tim yang mengajar dari tim Saung Elmunya sendiri itu udah berapa banyak berarti sekarang? Kalau kita sih nyebutnya relawan aja ya, Kak. Relawan Saung Ilmu. Ya. Kebetulan terakhir itu kita udah ada 30 orang lebih. Alhamdulillah. Dan mereka kebanyakan memang masih mahasiswa baru. Mereka memang mahasiswa yang masih semangat mengajarnya tinggi, mau berdedikasi, mau belajar, mau ya seperti itulah dengan anak-anak. Jadi ya masih semangat, cuman seiring berjalannya waktu memang mereka juga punya banyak kegiatan, jadi ya ganti-gantian aja gitu, Kak. Yang hari ini bisa ngajar, dia ngajar, yang hari ini lagi nggak bisa, dia nggak bisa, ya kayak gitu aja sih. Nah, ini Mbak Jihan ini kan dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2020, berarti sudah Mbak Jihan ini penerus, karena sekarang Mbak Jihan ini ketua dari generasi 2019 sampai 2020. Ini tugasnya Mbak Jihan ini meneruskan aja, atau memang ada tambahan misalnya tambahan lagi kegiatan yang terobosan-terobosan yang dibuat di tahun ini sama pas masanya Mbak Jihan, atau seperti apa? Sebenarnya kalau untuk tahun ini diniatkannya untuk di SK-kan, jadi diresmikan gitu para relawan ini. Dan sebenarnya itu sudah mau dilangsungkan, hanya saja terkendala karena corona kemarin, jadi berhalangan seperti itu.
mau nggak mau ya belum jadi diresmikan lagi gitu. Sebenarnya kita sudah mau dijadikan LSO gitu, lembaga seni ortom di bawah naungan PC IMM Jakarta Timur seperti itu. Cuman karena berhalangan jadi belum. Jadi belum, tapi nanti insya Allah kalau misalnya pandemi sudah berakhir, sudah baru mulai diresmikan, baru bergerak lagi. Nah, ini Iya. tujuan awalnya sendiri gitu sampai akhirnya terbentuk si Saung Ilmu ini sendiri itu apa sih? Ya, karena kita ingin punya desa binaan itu sendiri yang tadi sudah saya sebutkan bahwa kita ingin memberikan kebermanfaatan kontribusi dari untuk kebermanfaatan masyarakatnya itu sendiri dan kebetulan untuk sekarang yang bisa diusahakan adalah dari segi pendidikan terlebih dahulu seperti itu. Dan sebenarnya jika memang ada kesempatan mungkin kita bisa bergerak lanjut di bidang di bidang kesehatan mungkin seperti itu. Cuman memang sekarang masih di Bidang bidang pendidikan yang paling mungkin untuk dilakukan saat ini. Nah, ini responnya masyarakat gitu, waktu pertama kali kalian gitu datang ke mereka, kita mau ngajarin ini loh, ngaji dan segala macam, itu gimana responnya terutama anak-anak gitu? Yang pertama kan kita datang dulu melihat tempat dan situasinya seperti itu, terus kita melihat bagaimana sih anak-anak lingkungan masyarakat di sana seperti apa. Kemudian kita masuk ke Pak RT-nya terlebih dahulu gitu. Dan alhamdulillahnya responnya sangat baik, sangat welcome gitu. Mereka senang sekali kalau ada mahasiswa yang peduli gitu dengan orang-orang yang mungkin menurut mereka adalah orang-orang yang kurang diperhatikan seperti itu. Jadi ya responnya baik, alhamdulillah menyenangkan sekali, dan ketika kita datang bertemu dengan anak-anaknya, mereka senang sekali gitu. Mereka semangat untuk mau belajar baca tulis, mau belajar mengaji, dan kebetulan juga memang di sana sangat kurang dari segi agamanya begitu, Mbak. Jadi ketika kita masuk, ya mereka sangat antusias. Mereka mau belajar ngaji, mereka bahkan ada juga yang sudah usia SMP, SMA, dan memang mereka buta huruf agama, mereka tidak malu untuk mau belajar seperti itu. Wah, itu sisi positif yang luar biasa ya. Nanti di segmen berikutnya kita bakalan ngobrol nih, kalau tadi kan antusias masyarakatnya yang luar biasa gitu. Tapi dari sisi lainnya ada nggak sih hambatan-hambatan yang terjadi nih selama 2 tahun terakhir ini? Tapi jangan kemana-mana, kita ngobrol nanti ya di segmen berikutnya. Untuk itu tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.